Anda masih di Rakyat Bersuara bersama saya Yanufus. Pemirsa, saya ke Bang Iwan. Bang, Anda udah nonton filmnya 1 jam 35 menit 53 detik. Sudah. Ya. Sudah full ya. Anda melihat film ini, apakah memang selaras dengan bagaimana Pak Prabowo ini merangkul masyarakat Papua? Jadi gini ya, saya bertanya dulu, yang buat film ini cinta ke Papua enggak? Ya, memandang Papua itu tidak cukup dari satu sudut saja, ya, kompleks dan banyak hal yang harus jadi pertimbangan ya. Di sini yang tidak berimbang masalah film itu tadi, ya, di sini tidak memunculkan apa saja yang dilakukan pemerintahan dari mulai presiden sebelumnya sampai presiden Prabowo saat ini, itu seolah-olah pemerintah itu tidak punya prestasi di Papua ya. Padahal kita harus akui bahwa dari Sorong sampai Jayapura itu sudah tembus jalannya. Dan saya yakin ke depannya setelah terbukanya perkebunan kelapa sawit maupun sawah baru, saya yakin ke depannya Papua pun bisa mengimbangi provinsi-provinsi lainnya. Pesta babi itu biasa ya. Tapi saya lihat dari 1 jam 30 menit tadi, yang ada di situ adalah provokasi saja. Dalam arti selalu mengedepankan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah menurut kacamata dari mereka saja. Ya, ini tidak boleh terjadi karena pemahaman dari film ini, nggak semua orang yang nonton film ini bisa memahami maksud dan tujuan dari adegan-adegan yang ada di film itu. Ya, Prabowo merangkul semuanya. Prabowo merangkul semuanya. Kalaupun terjadi kekurangan-kekurangan, tentu akan menjadi evaluasi supaya kedepannya bisa ditingkatkan. Jadi intinya saya garis bawahi bahwa apa yang dilakukan pemerintah di Papua harus diapresiasi juga dong, ya. Jangan semua salah. Makanya saya sampaikan tadi, ini yang membuat film ini dia cinta Papua atau menginginkan perpecahan di Papua yang pertama. Ya, ini karya seni kita hargai. Ya, dia punya prestasi bisa membuat film dokumenter yang mungkin enak dilihat bagi orang yang tidak suka dengan pemerintahan, tidak suka dengan Papua. Tapi bagi orang yang ngerti Papua, saya dalam 1 tahun ini saja saya itu sudah 4 kali saya ke Papua. Saya jalan kemana-mana, saya ngerti ya. Dalam sebuah pembangunan pro dan kontra itu biasa. Ya. Masalah pasti ada. Dan saya yakin pemerintah juga pasti sudah menyiapkan solusi-solusi supaya apa? Yang kontra itu bisa dirangkul, yang pro ya kita tetap rangkul juga, dalam arti pro dan kontra dalam pembangunan itu biasa. Ya. Tapi tadi Anda sebutkan filmnya provokatif. Mungkin contohnya bisa Anda sebutkan bagian mana yang provokatif, Bang? Provokatif contohnya gini lah. Ada beberapa masyarakat yang takut kehilangan mata pencaharian, yang tadinya biasa berburu, dengan hutan dibabat jadi sawit maupun sawah, mereka nggak bisa hidup, ya. Itu kan provokasi dalam arti pemerintah pasti memikirkan, ya. Sama, saya sepakat dengan disampaikan Bang Emrus. Bang siapa tadi itu? Bang Emrus. Bang Siombing, bahwa dalam arti komunikasi harus dilakukan, ya. Tapi yang jelas itu tadi provokasi tadi itu saya bilang. Nggak semua orang memahami film ini sama dengan satu orang dengan satu lainnya, ya. Kita wajib mengedukasi masyarakat Papua, ya, karena kita menginginkan Papua ini adalah provinsi terluar, paling timur, ya. Kita harus manjakan, kita harus rangkul supaya apa? Pembangunan merata dari Sabang sampai Merauke, ya. Kita bisa bayangkan Papua ini provinsi paling timur ya. Ya. Kita paham membangun sebuah provinsi seperti Papua yang geografinya juga lumayan berat ya. Tentu tidak bim salah bim ya. Kalaupun ada kekurangan itu pasti. Makanya kita butuhkan pengamat-pengamat juga untuk memberi kontribusi positif untuk pemerintahan. Tapi jangan gara-gara presidennya Prabowo semua yang dilakukan Prabowo salah. Ya. Pak Prabowo ada kekurangan itu pasti. Makanya pengamat-pengamat inilah yang bisa memberi kontribusi ya.
Kita semua butuh seperti Pak Siombing, Bang Rey ini, ya, dan yang lainnya tentunya kita butuhkan. Tapi paling tidak, ayo kita jujur. Indonesia kan banyak orang pinter, Pak. Yang kurang itu jujur dan patriotik, ya. Berarti yang Anda lihat dari film ini tidak 100% fakta. Fakta tidak ada diungkap di situ. Fakta tidak ada diungkap. Yang diungkap itu fakta versi mereka, pembuat film. Terkait dengan deforestasi, itu memang tidak ada atau Ada, fakta? memang deforestasi ada. Deforestasi ada, fakta berarti. Fakta Oke. itu pembukaan hutan itu fakta. Oke. Tapi dengan dibukanya sawit dan ini ya dan sawit dan sawah tadi, tentunya pemerintah sudah ngitung luas hutan di Papua itu berapa hektar. Kita buka cuma sebagian aja ya. Sebagian itu 2,5 juta. 2,5 juta itu. Oke. Dan kita yakin gini loh. Dengan swasembada pangan setelah dibuka, dengan swasembada energi, tentu itu akan meringankan juga rakyat Indonesia ya. Konsekuensi dari pembangunan itu biasa, logis itu. Iya. Yang setuju banyak, yang nggak setuju banyak ya. Tinggal bagaimana kita memandang bahwa sesuatu yang kurang baik kita perbaiki, yang kurang kita tambah, yang terlalu over ya kita kurangi juga. Ya, intinya Papua itu butuh perhatian khusus dari pemerintah, itu harus, makanya ada Otsus, ada Badan Percepatan Pembangunan Papua. Ini kan program pemerintah yang akan digalakkan ke depannya. Saya yakin selama kita sepakat, Papua akan lebih maju cepat, bisa ngimbangi provinsi lainnya. Saya rasa itu ya. Oke, berarti PSN itu berarti memang salah satu proyek yang memang bisa membangun Papua dan juga masyarakatnya ya? Pasti. Oke, saya mau tanya Prof Musta, tadi dikatakan di film Pesta Babi ini sangat provokatif begitu ya. Bahkan ada fakta yang diambil hanya dari pembuat film itu saja. Tidak 100% fakta di lapangan. Menurut Prof seperti apa? Ya, terima kasih banyak. Pertama saya ingin mengatakan bahwa film ini cuma menggambarkan semacam gunung es dari fakta, ada 3 hal ya. Fakta peminggiran masyarakat adat, pengrusakan alam, dan orientasi pembangunan yang semakin tidak manusiawi. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi ini dari dekade ke dekade berikutnya perbaikan untuk Papua itu belum signifikan. Jadi saya melihat bahwa terutama saya melihat dari perspektif perempuan dan anak ya, karena itulah kelompok yang paling terdampak dari kegiatan pembangunan seperti yang diungkapkan dalam film. Jadi film itu sebenarnya hanya mengungkap satu titik di antara mungkin ratusan titik di Indonesia. Di Jawa misalnya bagaimana masyarakat Kendeng, ya masyarakat Samin mengalami proses-proses pengrusakan alam. Di Jambi, di Sumatera Utara yang kemarin banjir, Aceh, coba perhatikan seperti apa kondisi pengrusakan alam di sana. Nah, tetapi itu tidak menarik. Kenapa? Karena Papua ini adalah sebuah wilayah yang secara geopolitik itu sangat seksi. Itu problemnya. Jadi menurut saya ke depan ini adalah bagaimana kita semua berusaha untuk ya terutama kita mendorong ya pemerintah kita. Ini karena kita cinta pada pemerintah ya. Mendorong pemerintah supaya pemerintah itu mengubah paradigma pembangunannya. Karena semua kerusakan-kerusakan alam yang terjadi dalam atas dasar pembangunan. Saya kadang-kadang bertanya pembangunan itu untuk siapa? Karena kalau kita melihat ya Freeport aja yang sudah puluhan tahun di sana itu nggak mengubah apa-apa terhadap orang Papua asli. Oke, tapi bisa Anda jelaskan terkait tadi geopolitik yang sangat seksi. Itu maksudnya apa? Maksudnya karena adalah Papua itu tahu nggak? Itu adalah wilayahnya itu lebih besar dari negara Jepang. 2 kali lebih luas Pulau Jawa. Sementara penduduknya itu cuma 5 juta. Bayangkan setengah dari penduduk Jakarta. Kok nggak bisa sih membuat mereka sejahtera? Terus terangnya saya akan bicara tentang fakta-fakta bagaimana stunting ya anak nih di Papua. Saya berharap film itu mengangkat secara lebih konkret, tapi ternyata enggak ya. Jadi menurut saya sebenarnya film ini
sebenarnya saya tidak seharusnya populer seperti sekarang, karena sebelumnya juga sudah ada film Pesta Babi yang di NTT itu, tapi kenapa itu nggak populer gitu kan? Tiba-tiba kok ini judulnya sama tapi kok ini populer? Ya karena ya itu tadi, karena di apa namanya, gara-gara militer, gara-gara tentara nih yang bikin coba nggak di Promosi secara tidak langsung ya Pak? Iya, cobanya Oke, baik. nggak dilarang kan, nggak heboh kan, jadi lain kali nggak usah lah. Jadi lebih baik dibiarkan aja masyarakat yang membaca, masyarakat yang karena masyarakat kita sudah cukup teredukasi, jadi ngerti lah ya apa yang diharapkan menjadi apakah itu provokasi, apakah itu fakta. Tapi saya ingin mengatakan kepada kita semua ya, karena saya ini peneliti yang sering bolak-balik ke Papua. Papua itu semuanya. Saya ke sana, saya melihat bagaimana angka-angka kekerasan terhadap perempuan ya dalam masyarakat adat, tapi juga perempuan sebagai, jadi melihat Papua, kita harus melihat dengan kacamata orang Papua. Bagi orang Papua, alam itu adalah ruang spiritual. Alam itu adalah identitas diri. Alam itu adalah sumber kehidupan, dan ini yang kita dilihat. Sementara kita pemerintah itu masih melihat pembangunan itu orientasinya, terus terang aja ya, bagi kita semua mari kita koreksi diri ya. Karena bagi saya itu masih penting kita melakukan introspeksi diri sedalam-dalamnya untuk supaya ke depan itu nggak terjadi lagi seperti ini. Bahwa pembangunan kita itu masih berorientasi kolonialisme, kapitalisme, dan melihat kemajuan itu. Oh, sudah ada jalan raya sekian kilo, sudah ada bandara. Tapi pertanyaan, siapa yang menikmati itu semua? Bukan penduduk asli dimanapun. Karena itu mari deh kita mengubah paradigma pembangunan yang lebih manusiawi, yang lebih memanusiakan orang-orang setempat, sehingga mereka tidak mengalami kekerasan demi kekerasan. Siapapun yang melakukan pembangunan itu menurut saya adalah bagaimana kita, ada istilah yang paling tepat itu di dalam dokumen-dokumen internasional adalah free, prior, and informed consent. Jadi sebelum masuk ke dalam situ, bagaimana caranya kita, nah ini para ahli komunikasi itu adalah menyampaikan kepada mereka, ini loh pembangunan ini akan membawa kebaikan buat kalian. Jadi ada semacam kebijakan yang ditandatangani oleh masyarakat setempat, yang itu berdasarkan pilihan bebas, yang diambil berdasarkan informasi yang konkret dan utuh terhadap Prof, sebentar, mereka. apakah penelitian Anda pada saat Anda ke Papua, pemerintah memang tidak melakukan komunikasi ketika pembangunan dilakukan? Kebanyakannya komunikasinya itu hanya dengan, misalnya ya di Papua itu di Merauke aja itu ada banyak suku, tapi mungkin suku-suku tertentu yang kelihatannya punya artinya gampang bisa dibeli, kira-kira kayak begitu. Jadi terus terang aja nih saya mengatakan seperti itu. Jadi nggak bisa kita mengatakan saya sudah bicara dengan kepala suku ini. Karena apa? Masyarakat Papua itu terdiri dari paling tidak 500-an suku. Kita mesti bicara, karena itu mesti sabar menghadapi mereka semua. Kita mesti bicara dari hati ke hati. Kalau ini pembangunan ini dilakukan, kamu dapat apa gitu. Jadi saya pikir kalau mereka disampaikan secara jelas, jadi itu free, prior, and informed consent ya, di dalam dokumen internasional itu dikatakan begitu. Saya kira masyarakat Papua tidak akan menolak pembangunan. Karena itu mari deh sekali lagi bagaimana caranya supaya pembangunan di suatu wilayah, terutama yang, karena pembangunan kita itu menyangkut pariwisata, tambang, pembabatan hutan, dengan segala macam istilah-istilah bioetanol dan sebagainya. Itu kan biasanya mengambil titik-titik wilayah adat. Ini persoalannya. Kenapa? Karena mereka kan sudah menjaga itu berabad-abad gitu loh. Pasti wilayah pariwisata yang bagus itu mesti itu adalah konsesi adat gitu kan. Nah persoalannya, kenapa kok kita nggak menghargai apa yang sudah mereka lakukan? Karena jika suatu tempat itu dijaga oleh masyarakat adat, itu pasti lebih asri dari tempat-tempat yang lain. Pasti itu lebih jernih sungainya. Coba deh kalian itu sekarangnya pergi ke Baduy Dalam, pasti akan melihat sungai yang bersih karena mereka menjaga. Tidak berbeda dengan Sungai Ciliwung karena nggak ada yang jaga. Karena itu mari kita menghargai masyarakat adat, karena mereka lah penjaga alam ini sesungguhnya. Oke, baik.